Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Risma Dewi dari kelas 12 akuntansi 2. Di sini saya akan membacakan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adim. Dan saya akan menerjemahkan arti perkata dari ayat 13. Wa id qala Luqmanu, ketika Luqman berkata, ibnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia menasehatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu ladulmun adim, benar-benar merupakan kezaliman yang sangat besar. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni wa fisoluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayal masir. Terjemahan arti perkata dari ayat 14. Wa wasoina, kami wasiatkan, perintahkan, insan, manusia, biwalidaika, kepada kedua orang tuanya, hamalatuhu ummuhu, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahni, lemah semakin lemah, wa fisoluhu, menyampihnya, memisahnya, fi amaini, dalam 2 tahun, anis kurli, bersyukurlah kepadaku, waliwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilaya, kepadaku, masyir, tempat kembalimu. Shadaqallahul azim. Adapun asbabun nuzul surah Luqman ayat 13-14. Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayat Makkiyah. Dinamakannya surat Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Adapun sebab turunnya ayat 13 dan 14, para mufasir berpendapat bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Waqqas. Tatkala dirinya memeluk Islam, lalu ibunya mengatakan kepadanya, wahai Sa'ad, telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad SAW dan kembali pada agamamu sebelumnya. Sa'ad adalah anak lelaki yang paling dicintainya, tapi Sa'ad enggan dengan itu, dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum, serta tidak berteduh hingga Sa'ad pun mengkhawatirkannya. Lalu Sa'ad datang menemui Nabi Muhammad SAW dan mengadukan sikap ibunya kepadanya, maka turunlah ayat ini. Diriwayatkan pula oleh Abu Sa'ad bin Abu Bakar Al-Ghazi berkata kepada bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami,
dan berkata bahwa Abu Yala telah memberitahu kami, dan berkata bahwa Abu Qutsaimah telah memberitahu kami, dan berkata bahwa Al-Hasan bin Musa telah memberitahu kami, dan berkata bahwa Zuhair telah memberitahu kami, dan berkata bahwa Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata, ayat ini turun tentang diriku. Lalu dia berkata, Ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya hingga dirinya saat mengingkari agamanya Islam. Dia tidak akan makan dan minum. Ibu berada dalam keadaan itu selama 3 hari, sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang tua ibu bapanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.